Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pemirsa Lentera Kolbu Batik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam kelebihannya dan berbagai macam kesempurnaannya. Yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah manusia memiliki akal pikiran, atau biasa disebut dalam definisi mantik, manusia adalah al-hayawanun natik, makhluk yang hidup yang memiliki pikiran. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memanfaatkan pikiran tersebut? Salah satu caranya adalah untuk memanfaatkan pikiran kita dengan cara menginvestasikan waktu kita, agar tidak ada kata penyesalan di akhir nanti. Ada beberapa cara untuk kita bisa menginvestasikan waktu kita, khususnya di dalam bulan Ramadan. Lakukanlah beberapa cara ini untuk bisa memaksimalkan proses ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, manfaatkanlah syababuka qabla haramik. Manfaatkanlah waktu mudamu, investasikan waktumu di masa muda, sehingga engkau tidak akan menyesal di masa tua. Bagaimana caranya? Dengan cara melihat sesuatu yang menurut kita memiliki manfaat, belajar sesuatu dan mengamalkannya. Ketika masa muda, kita mencari berbagai macam ilmu pengetahuan. Jika kita ingin menjadi orang kaya, manfaatkanlah masa muda kita untuk belajar tentang investasi. Jika kita ingin menjadi seorang ulama, manfaatkanlah waktu muda kita untuk bisa mencari ilmu, sehingga kita bisa mempraktekkan atau mengamalkannya di masa depan. Kemudian hal yang kedua adalah sihatuka qabla faqrik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika kita sehat, Allah telah memberikan rahmatnya berupa kesehatan. Manfaatkanlah hal tersebut dengan melakukan ibadah-ibadah, baik itu ibadah dengan ucapan, dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, yang berupa ucapan yang lainnya, atau dengan menjaga lisan kita tidak mengucapkan hal-hal yang kotor atau sesuatu yang buruk. Kemudian hal yang kedua adalah dengan cara fi'al atau dengan cara perilaku. Kita harus melakukan perbuatan yang baik ketika kita waktu sehat, sehingga ketika waktu kita sakit akan banyak orang yang menolong kita. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah farahuka qabla saqamik, farahuka qabla syaghlik. Manfaatkanlah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika kita diberikan waktu kosong, manfaatkanlah untuk bisa mendapatkan hal yang bermanfaat, seperti membaca buku, atau melihat konten-konten yang positif, atau menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang mengandung sifat produktivitas. Kita membuat konten untuk bisa memanfaatkannya dengan menebarkan kebaikan dan kebaikan lagi. Hal yang keempat adalah ghina'uka qabla faqrik. Manfaatkanlah waktu kayamu sebelum waktu miskin. Orang kaya
sudah pasti memiliki banyak kesempatan untuk menolong orang yang sulit. Manfaatkanlah waktu tersebut, terkhususnya di dalam bulan Ramadan, untuk bisa menghasilkan berbagai macam kebaikan dan menghasilkan berbagai macam pahala. Kemudian, hal yang kelima yang harus kita lakukan untuk bisa menginvestasikan waktu kita sebelum menyesal adalah hayatuka qabla mautik. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu atau waktu wafatmu. Banyak orang yang menyesal ketika dia sudah meninggal atau ketika dia sudah wafat. Dia ingin dihidupkan kembali untuk melakukan ibadah-ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun hal tersebut sia-sia. Orang yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Makanya manfaatkanlah waktu hidupmu dengan cara melakukan amal perbuatan yang soleh dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang terhina. Dengan cara menolong orang lain, dengan melakukan ibadah puasa, bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga meningkatkan keimanan kita dengan menjaga hawa nafsu kita, dengan menjaga perbuatan-perbuatan dan amal kita. Kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam harus bisa memanfaatkan waktu kita, terkhususnya 5 waktu yang utama ini, sebelum datangnya sesuatu atau datangnya hal yang menimbulkan penyesalan di dalam hati kita. Sekian da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.